Halo, selamat datang di channel tutor desain Canva. Kali ini kita akan belajar cara membagikan file desain di Canva. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel tutor desain Canva dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru di channel ini. Oke, langsung saja silahkan buka Google Chrome. Silahkan masuk ke dalam Canva, ketik saja canva.com. Nanti kita akan diarahkan masuk ke dalam Canva seperti ini. Karena kita mau belajar membagikan file, jadi di sini saya akan mengajarkan dua cara. Cara pertama dan cara kedua. Oke, langsung saja. Cara pertama kita gunakan dulu. Misalnya, teman-teman sudah punya desain, kita langsung saja mengarah ke project. Di sini ya, project. Jadi semua yang pernah kita buat, desain yang pernah kita buat akan tersimpan di proyek. Klik saja satu kali. Nah, untuk cara pertama ini, setelah kita tadi klik proyek, maka kita akan diarahkan masuk ke dalam menu proyek, di mana semua desain yang pernah kita buat akan tersimpan di sini. Baik itu dalam bentuk folder. Folder ini biasanya kita buat kalau sudah terlalu banyak desain dan kita supaya gampang memilahnya. Untuk desain, nah sama saja desain yang pernah kita buat, gambar yang pernah kita upload, dan video sama juga yang pernah kita upload ke dalam Canva. Adapun untuk semua ini, maka semua file yang ada yang pernah kita masukkan atau kita buat di Canva akan tersimpan di sini semuanya. Oke? Kalau kita scroll ke bawah maka akan kelihatan. Oke, ini cara pertama untuk membagikan file desain kita kepada teman atau orang lain. Kita arahkan di sini, ada titik 3 di sini ya. Klik saja di sini, titik 3 ini. Nanti di sini ada bagikan atau salin tautan. Kalau salin tautan ini, cara pertama ini bisa kita gunakan. Kita bisa klik saja ini dulu, bagikan. Di sini ada pilihannya nanti. Di sini kita bisa memilih hanya Anda yang dapat aksesnya. Kalau kita klik ini, ketika dibagikan maka orang lain tidak bisa melihat. Tapi kalau kita klik yang di bawah ini, yang punya tautan, semua orang dapat mengakses desain tautan ini. Oke, kita klik yang ini. Maka di sini ada pilihannya. Di sini pilihannya bisa dilihat, bisa dikomen, atau bisa diedit. Kita klik yang paling bawah bisa diedit. Lalu kita tinggal klik salin tautan. Oke. Setelah sudah, kita tinggal membagikan kita tinggal membagikan tautan atau link tautan yang kita salin ini. Oke. Misalnya saya contohkan ya. Saya tadi sudah salin tautannya. Kita sudah salin, lalu tinggal kita bagikan ke orang lain. Anggap saja ini sudah kita bagikan. Ketika orang lain mengklik dan masuk ke dalam desainnya, maka otomatis dia akan masuk ke sini. Tapi kekurangan cara pertama ini, ketika kita mengubah desain yang ada di sini, maka otomatis kita close dulu ya. Maka otomatis di sini juga akan berubah. Oke? Ini kekurangan cara pertama. Jadi misalnya kalau kita hapus profil pelajar Pancasilanya, maka misalnya ya, kita hapus dulu. Kita hapus ini. Maka otomatis di sini juga akan terhapus. Coba kita lihat ya, kita klik satu kali. Kita tunggu dulu. Nah, maka otomatis di sini juga akan terhapus. Oke. Kalau misalnya kita kembalikan lagi profil pelajar Pancasilanya, maka di sini akan otomatis muncul lagi. Nah, ini kekurangan cara pertama. Oke, kekurangan cara pertama. Kita close ini ya. Nah, adapun cara kedua,
cara kedua ini yang paling saya sarankan ketika teman-teman ingin membagikan file desainnya, supaya tidak merubah nantinya desain yang pernah dibuat sebelumnya. Karena jangan sampai menggunakan cara pertama ini, capek-capek sudah buat desainnya, ternyata diubah sama orang lain, maka otomatis juga berubah. Untuk cara kedua ini, kita bisa klik dulu, misalnya saya close ya. Cara kedua ini kita masuk dulu ke desain yang ingin kita bagikan, klik satu kali. Nah, setelah kita buka desain yang ingin kita bagikan, lalu kita klik di sini, klik bagikan, lalu scroll ke bawah, klik lainnya. Biasanya di sini langsung muncul ini ya, salin tautan template, tautan template. Tapi biasa juga tidak muncul di sini. Kita klik saja lainnya, lalu nanti tinggal kita cari di sini, di bagian sini. Oke? Biasanya dia itu muncul di atas sini. Kalau tidak muncul di atas sini, silahkan scroll saja, cari ke bawah. Kalau sudah muncul di sini, maka kita tinggal klik ini ya, tautan template. Coba kita ketik di sini. Nanti kalau misalnya sulit ya mencarinya, bisa ketik di bagian atas di sini tautan. Nanti di sini ada muncul tautan template, tautan tampilan. Kita pilih tautan template. Klik satu kali. Nanti dia akan muncul seperti ini. Buat tautan template. Ini kalau pertama kali kita mau membagikan ya, kita klik buat tautan template. Nah, ini sudah terbuat, maka kita tinggal salin. Klik salin. Oke. Kalau sudah, ini tinggal kita bagikan. Misalnya, saya bagikan ke orang lain. Hasil link yang kita copy tadi kita bagikan. Ketika orang lain membuka, maka dia akan muncul seperti ini. Ini kalau modelnya tautan template ya. Oke, nanti nama kita di sini muncul yang punya tautan. Oke, kebetulan dibuat oleh Brains, itu nama akun Canva saya. Nah, kalau sudah kita tinggal klik yang ini. Misalnya mau digunakan, klik saja. Maka otomatis kita akan langsung masuk ke dalam desain yang dibagikan kepada kita. Oke? Ini misalnya kalau saya hapus semua, misalnya saya hapus ya, saya contohkan. Di sini tidak akan berubah. Ini kita bisa close. Oke? Di sini tidak akan berubah. Meski kita refresh sekalipun, di sini tidak akan berubah. Oke, tapi di sini sudah hilang. Saya kembalikan lagi. Nah, seperti itu ya cara kedua ini. Kelebihan cara kedua, ketika kita membagikan dengan tautan template, yang ini, tautan template, maka file atau link file desain yang kita bagikan tidak akan merubah desain kita. Beda dengan cara pertama tadi. Maka ketika teman-teman ingin membagikan file desainnya, saya menyarankan gunakan cara kedua supaya filenya tidak merubah desain kita. Oke? Kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Sekian.